Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi yakinlah tidak ada mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Hari ini kita sama-sama tertakdir berjumpa, tertakdir duduk sila bersama. Maka ini adalah sebuah rezeki nikmat dari Allah. Kenapa? Karena tidak sedikit di antara kita yang hari ini pengen hadir kemari. Tapi jika Allah belum mau menghendaki, nggak akan sampai di sini. Bahkan ada juga yang pengen datang nggak datang, mau nggak mau. Tapi kalau dia tertakdir hadir, maka dia akan sampai di sini. Pada intinya adalah ada yang terpilih, ada yang terpilah. Makanya ini nggak nampak ya? Hah? Nampak ya? Cahayanya lebih terang daripada proyektornya, jadi kalah. Nggak apa-apa lah. Jangan terlalu fokus juga sama slide-nya. Juga jangan terlalu fokus sama yang nyampaikan materi. Juga jangan terlalu fokus sama materi. Fokus saja hati kita sama Allah. Karena Allah itu, kalau ciri-ciri orang yang beriman itu, Allah memberi petunjuknya itu dengan kolbunya. Jadi kalau bahasa lainnya adalah bermanfaat atau tidaknya acara ini bukan karena siapapun, tapi tergantung kondisi hati kita mau seperti apa menerimanya. Saya mohon maaf ya, saya sering nyampaikan ini dimanapun. Dakwah itu biasakanlah kualitas, bukan hanya formalitas. Jadi kenapa umat zaman sekarang ini seperti tidak ada lagi gregetnya dengan agama ini? Ya karena mohon maaf, jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan yang ditakutkan ya. Saya hanya memandang dari sisi yang salah saja dari saya. Anggap aja ini pandangan yang salah, tapi bisa jadi juga bahan renungan gitu. Jangan sampai kita ini sering ngaji, bertahun-tahun ngaji, wirid, ngaji, tapi kenapa kok kelakuan kita nggak berubah? Ternyata jawabannya simpel. Karena jangan sampai kajian yang kita terima itu hanya formalitas. Yuk undang Ustadz yuk, udah kumpul. Apa kajian tadi? Nah itulah pokoknya. Apa ya itulah pokoknya. Ya jangan gitu ya. Jadi saya di sini tidak bisa merubah siapapun. Saya di sini juga tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun karena itu mutlak miliknya Allah. Ya, Nabi saja tidak mampu memberi hidayah. Setuju nggak? Nabi siapa yang nggak bisa ngasih hidayah untuk anak kandungnya sendiri? Nabi siapa? Di Rorinata informasinya Nabi siapa kayak gitu? Nabi Nuh alaihissalam. Sama berarti kita. Nabi yang nggak bisa ngasih hidayah untuk istrinya? Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi yang nggak bisa ngasih hidayah untuk umatnya. 13 tahun berdakwah di kampung Ninawa, salah satu kota kecil di Irak. Tapi nggak satu pun yang mau mengikut sama beliau. Kebayang nggak? Dakwah nggak ada yang ikut. Nabi loh yang dakwah, bukan tanggung tanggung.
bukan orang mencirim, bukan ini, nggak kaleng-kaleng langsung Nabi turun tangan di situ, nggak ada yang ikut. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam, nggak ada ikutnya. Nabi mana yang nggak bisa ngasih hidayah untuk bapak kandungnya sendiri? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang nggak bisa ngasih hidayah untuk paman kandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya sebut tadi, nama-nama Nabi yang terkenal nggak? Sangat terkenal. Bahkan sekelas kekasihnya Allah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu memberi hidayah. Padahal dia adalah kekasihnya siapa? Kasihnya Allah, orang terdekatnya Allah. Gitulah kalau bahasa kita itu adalah nggak tanggung ya. Rasulullah itu kekasihnya Allah, tapi tetap aja nggak bisa ngasih hidayah untuk paman kandungnya sendiri. Sampai turunlah dalil, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa engkau berikan petunjuk. Yahdi man yasha, kepada siapapun petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, sesuatu yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi dialah Allah yang berkehendak berikan petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Jadi sekelas Nabi aja nggak bisa ngasih petunjuk, nggak bisa ngerubah, nggak bisa ngasih hidayah. Terus kalimat terakhirnya apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapat petunjuk itu. Coba simpulkan. Sekelas Nabi tidak mampu memberi hidayah. Ini ada orang mana? Dia suaminya mau nasihatin istrinya, terus nggak berubah, kecewa dan marah. Ini kita Nabi yang mana? Pak, saya mau nanya Pak. Kita nasihatin istri kita, terus istri kita nggak berubah. Kita Nabi yang mana? Ibu-ibu yang sampai stres, pengen suaminya kelakuannya berubah. Kita siapa? Kita Nabi yang mana? Maka dari sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jangan pernah ngotot dengan diri sendiri, karena yakinlah Allah menghadirkan suatu peristiwa dan keadaan tidak pernah salah. Mungkin kitanya aja yang masih salah menyikapi apa yang diberikan Allah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadir di sini bukan sebuah kebetulan, semuanya adalah takdir dan izin Allah. Dan seringkali dalam bab tauhid saya sampaikan, di dunia ini, hidup ini, di alam ini tidak ada yang namanya kebetulan. Saya ulangi ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Ibu aja lah saya tanya, duduk sama kanan kirinya udah ada janjian nggak tadi? Janjian sama kanan kirinya duduk? Nggak. Ibu aja sampai sini aja nggak tahu duduknya sama siapa, kanannya siapa, kirinya siapa, belakang siapa nggak tahu, depannya siapa nggak tahu, betul nggak? Tapi kenapa disusun Allah seperti ini? Dan ini sebagai bukti bahwa kita itu nggak tahu perkara yang halus dari Allah. Perkara duduk kita di mana aja kita nggak tahu. Dan bahkan mohon maaf, paham atau tidaknya bukan saya, tapi siapa? Allah. Ada orang dikasih pemahaman 5 menit langsung paham. Ada orang sampai selesai kajian dia belum paham, tapi keluar dari tempat ini langsung, oh iya mungkin ini maksudnya, dikasih sama Allah pemahaman. Jadi intinya apa? Saya pun tidak bisa memberi pemahaman, kecuali kembali kepada siapa? Pada diri kita sendiri. Ini saya sampai jam berapa ini? Sampai capek. Saya Bu kalau izin Pak, mohon maaf lahir batin, saya ngisi 12 jam sambil berdiri pun bukan sekali 2 kali Pak, sering. Kalau Bapak bilang sampai capek, saya kemarin ngisi di Gorontalo mulainya jam 8 selesai jam 10 malam. Sendiri, izin Allah bukan kekuatan saya. Saya di Makassar kemarin siapin jam 9 malam. Mulai jam berapa? Jam 8. Jadi sampai capek nih. Oke, karena saya ditantang sampai capek kita nih. Jangan ada yang ngeluh pokoknya. Pokoknya kalau belum saya ucapkan salam jangan ada yang pulang. Kalau pulang coret dari anggota pengajian. Astagfirullah. Takdir. Ya kita relax aja, santai aja Bapak Ibu. Tapi memang
sambil relax, sampai santai, kita berbicara bicara tentang bab hati. Karena sampai Bapak Ibu mau jalan kemanapun, ini problem terbesarnya dan ini solusi terbaiknya, yaitu apa? Hati. Bapak Ibu mau cari obat kemanapun, yang paling dicari itu apa? Obat hati. Tak bisa dibeli, ya, tapi bisa didapatin kalau Allah mau memberikan petunjuk itu. Dan Allah kalau mau memberikan petunjuk itu di surat 64 ayat 11 jelas ya. Allah mengatakan, "Wa man yu'min billah yahdi qalbahu," kata Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka yahdi qalbahu, dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka dari sini nanti kita sama-sama mengkoreksi, bukan pasangan kita yang salah, mungkin kita salah menempatkan batin. Setuju nggak ini? Jadi disinggung oleh Ustadz ya. Masya Allah, beliau duduk sampai selesai waktu saya ngisi di Jabal Nur. Sampai selesai beliau duduk. Nih seorang Ustadz mau duduk ya, khidmat. Ini adalah suatu suatu kebaikan. Karena mohon maaf Pak, yang paling sulit dinasehatin suami atau Ustadz? Betul nggak? Mana yang paling sulit dinasehatin? Suami atau Ustadz? Apalagi kalau udah merasa Ustaz. Apalagi kalau suaminya. Ya makanya sih satu tamparan besar. Guru saya itu udah menampar saya dengan satu kalimat ini. Kau kira kau udah bisa ceramah, udah sering kau ngisi kajian, kau kira kau udah hebat kali, kata guru saya. Ada satu yang paling kita takutkan nanti di yaumil akhir. Apa kata guru saya? Ketika engkau berpikir kau berdakwah ke sana sini, sudah banyak jemaah, tapi Allah mengatakan no, habis kita. Tahu maksudnya no? Nggak ridho, habis kita. Jadi jangan kepedean. Kita nih jadi dipandang orang baik ini bukan karena baik, karena banyak aib-aib yang masih Allah tutup, betul nggak? Ini kalau kita dibuka Allah aib kita sikit aja, bubar Pak pengajian ini Pak. Kalau dibuka Allah buka aib saya nih, bubar kita semua nih Pak. Malah ibu bilang, alah dia pula yang ngisi kajian, alah gitu lah sampai gitu. Tapi Allah maha baik Bu. Ya, mata memandang bisa tertipu, tapi hati tak bisa kita bohongi di hadapan Allah. Setuju? Kita bisa bersembunyi di balik pandangan makhluk, tapi tak akan pernah mampu bersembunyi di balik pandangan Allah. Setuju enggak? Ya, setuju enggak? Setuju, itulah fakta. Jadi jadi orang itu jangan sok petenteng. Jangan sok hebat, sok ganteng, sok cantik, sok keren, sok paten, sok paling mahal, paling pantas dihargai, dihormati. Ini racun. Nah, inilah sama-sama kita belajar sampai jam 5 sore nanti. Mudah-mudahan ini langsung kan ngomong. Jam berapa? Pokoknya kalau wabillahi taufiq wal hidayah, selesai lah itu. Tunggu aja lah, ada momen itu akan ditunggu. Nah, cuma tunggulah sampai kapan? Kamu tunggu aja bukan? Hah? Takdir. Iya, Masya Allah. Bu, tadi saya sampaikan kepada kita semua, ternyata prinsip hidup itu nggak jauh-jauh dari kondisi batin kita, betul nggak? Saya mau nanya Pak, Bu, apa pandangan Bapak Ibu tentang rumah tangga? Gini deh, simpelnya. Bapak Ibu kan ada berumah tangga semua nih kan? Saya bukan berarti udah lebih pengalaman, enggak. Kalau dari pengalaman Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman dari saya. Alhamdulillah, Bapak Ibu udah berapa tahun nikah? Di sini nikah ada yang udah sampai lebih dari 20 tahun? Ada? Ada kan? Lebih kan? Saya Bu, ini baru jalan 10 tahun. Alhamdulillah Allah titipkan sudah 2 istri, anak saya. Dan 2 istri, anak saya. Ngerti maksudnya? Istri saya udah 2 anak. Istri saya 1. Ya. Jadi rumah tangga ini terkadang bukan seberapa jauh dia berjalan dalam rumah tangga itu, tapi apa yang dia lewati dari rumah tangga itu. Bukan seberapa panjang usia pernikahan, tapi seberapa paham dia menjalani pernikahan itu. Masya Allah. Nikah nggak ada sekolahnya, nggak ada privatnya, betul nggak? Nikah nggak ada, mohon maaf ya, berumah tangga bukan nikah, berumah tangga itu tidak ada sekolahnya.
Yang penting otodidak, suka, cocok, nikah, betul nggak? Jadi dari sini kita sama-sama belajar ya, mudah-mudahan ya Allah berikanlah kebahagiaan insyaallah. Baik, kalau gitu saya menanya Pak, Bu, menurut Bapak Ibu, rumah tangga yang Bapak Ibu jalani hari ini bahagia, setengah bahagia, belum bahagia? Jujur aja. Tersiksa Pak. Astagfirullah. Ini suaminya mana ini? Suaminya. Kalau Bapak Ibu lah. Enggak, kadang kita Pak, Bu, mohon maaf ya. Kadang kita kalau nggak ditanya gini, kita nggak pernah sadar loh dengan kondisi kita seperti apa, betul ya? Coba kalau berani jujur. Bahagia, setengah bahagia, belum bahagia. Mana? Ini kenapa jadi diskusi begini? Oh, kedinginan. Oh, iya. Mana ya, Bu, Pak? Bahagia, setengah bahagia, bahagia. Bahagia, setengah bahagia belum? Mana? Setengah? Simpelnya gini Bu, simpelnya gini Pak. Kita bingung mau jawab apa, betul nggak? Karena 3 posisi ini kita alami. Satu sisi kita berada di zona belum bahagia. Dulu waktu mau melamar, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Tidak ada wanita secantik dirimu dek. Kalau jadilah engkau berjodoh denganku, akulah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kata siapa? Dan suami. Ibu pun bilang apa? Iya bang, banyak ku tengok pangeran di luar sana, kok abang yang ku tengok paling cocok dalam hidup. Itu sebelum nikah. Udah nikah? Kok diam semua? Udah nikah rasa itu sama apa beda? Bahkan ada yang ngomongin kayak gini, kayaknya dulu gak kayak gini kurasa dia. Apa salah? Apa hilang sawan baiknya? Kok tinggal begini? Bu, coba jawab jujur. Kalau bapak ibu menikah ingin bahagia, sampai kapanpun gak akan bahagia. Kenapa saya berani ngomong gini? Nikah itu bukan menuntut diri untuk bahagia. Coba bisa diulangi? Nikah itu bukan menuntut diri untuk kenapa? Loh, nikah kan supaya bahagia. Kenapa kita nggak boleh menuntut diri bahagia? Tahu nggak apa yang menyebabkan orang itu nggak bahagia dalam pernikahan? Simpelnya gini, karena terlalu sibuk ingin dibahagiakan sampai lupa dia membahagiakan. Jadi kalau dalam rumah tangga hanya karena ingin dibahagiakan, maka rumah tangganya akan berantakan. Banyak nggak di luar sana gitu? Dia menuntut dibahagiakan, menuntut diperhatikan, menuntut dicintai, tapi dia tidak pernah menuntut dirinya untuk hal yang sama. Makanya resikonya apa? Resikonya adalah dia sibuk mencari kebahagiaan itu, semakin dicari semakin jauh dan semakin tidak ditemukan. Makanya prinsip nikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi mencari satu hal yang tidak ditemukan dari pasangan kita. Kitalah yang melengkapinya. Dan kelebihan yang ada pada dirinya itu menjadi menutupi segala kekurangan kita. Saya pernah mengasih istilah ikan berduri, betul? Ikan gemuk banyak enggak dagingnya? Tapi tetap ada durinya. Ikan yang kurus pun tetap ada dagingnya, betul nggak? Jadi jangan pernah bandingkan pasangan kita dengan orang lain, karena itu akan menjadi salah satu sebab setan dasim masuk di situ. Tahu setan dasim? Siapa setan dasim? Kenal mas setan dasim?
Kenal? Di mana kenal? Setan dasim itu adalah setan yang khusus merusak, menghancurkan rumah tangga. Namanya siapa tadi? Jadi ngasih nama anak jangan sampai nama anaknya dasim pula. Nggak boleh ya. Itu nama golongan setan yang memang tugasnya merusak rumah tangga. Gitu ya? Cukup? Masih muqaddimah ini belum lagi ya. Baik. Kalau memang sudah terpilih dan terpilah, apakah pernah kita menuntut Allah harus pasangan sesuai maunya kita? Pernah nggak? Ya Allah, pokoknya harus abang itu ya Allah. Nggak mau tahu. Kalau aku nggak nikah sama dia, mau jadi apa aku nanti? Bahkan ada sampai doanya, biarlah aku perawan tua daripada aku nikah dengan orang lain. Keren. Nanti kayak gitu. Nggak, itu terlalu berlebihan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu berharap waktu belum berjodoh, itulah jodoh yang terbaik? Pernah? Tapi satu ketika Allah tidak memberikannya, dikasih yang lain. Pengennya A dikasih B. Ada yang ngalami kan? Pura-pura nggak ngaku kan? Kenapa? Iya, ada kan Pak? Aku kayaknya suruh sama si A, tapi Allah kasih si B, ya kan? Sampai akhirnya kan ada lagu dangdutnya itu, kutitipkan kepadamu. Nikahnya sama orang Padang kan bilang, cinta di awak, menikah di orang. Ya kan? Tapi itu kebetulan nggak? Dan ternyata jodoh kita itu memang sudah dipilih sama Allah. Bahkan sampai ada doa yang kurang ajar, Bu. Ya Allah, kalau dia jauh dariku, dekatkan. Kalau dia tidak mencintaiku, buat dia cinta sama aku ya. Dan kalaupun dia tak jodohku, jodohkan. Kalaupun memang udah dia jodoh orang lain, kasih aja nggak apa-apa ya Allah. Tapi jangan panjangkan umurnya ya Allah. Ini kan doa yang kurang ajar nggak? Ini doanya kurang ajar namanya. Masa udah berjodoh sama orang lain, jangan panjang umurnya, kan kurang ajar ini namanya. Nah ini artinya apa? Kita ini terlalu sibuk memaksa diri kita seperti maunya kita. Padahal yang lebih tahu siapa? Yang lebih tahu adalah Allah. Pernah gak Bapak Ibu gini? Iya ya, untung aja aku nikah sama yang sekarang ini. Kurasa kalau nikah sama yang dulu, mungkin gak kayak gini dulu sekarang. Karena aku tengok yang dulu tuh lebih hancur daripada yang sekarang. Ada yang pernah ngalamin gitu? Ada kan? Ada. Masya Allah. Nih mukanya udah pada senyum, nggak jelas. Ya pada hakikatnya semua bicara tentang hati, bukan harta. Makanya ada yang membuat hati ini rusak. Namanya penyakit hedonic treatment. Pernah dengar? Kalau hedonic treatment dibawa ke rumah tangga, yang stres pasti laki-laki. Mau saya kasih tahu nggak? Nggak, ya udah apa-apa. Apa hedonic treatment? Hedonic treatment itu adalah penyakit yang sibuk memenuhi hasrat dan keinginan diri sampai nggak peduli sama orang lain. Contoh, dulu Pak, kita mau nggak kalau saya ajak kita bernostalgia dengan masa lalu? Dulu sebelum menikah, apa yang kita pandang dari pasangan kita? Cantik kan? Pokoknya malam tak bisa tidur, siang terbayang-bayang, ya kan? Rindu terus menghantam diri. Nampak tiang listrik pun dekat rumahnya tersenyum. Misalnya ibu suka sama calon ibu namanya Udin, padahal nama Udin berapa orang? Banyak. Tukang rujak lewat dipanggil peternaga, Bang Udin beli gitu. Mirip kali namanya kayak abang gitu lah. Begitu nampak tukang rujak, padahal di sini apa? Terhanyut dengan nama siapa? Ada Udin itu. Saya mau ngasih contoh nama kupon, tak senang nanti tak enak pula. Guru saya juga ini. Tak enak pula ya kan. Insyaallah. Dan ternyata pada prinsipnya Bu, coba jawab jujur. Apa itu cinta? Satu kata, apa itu cinta? Yuk jawab aja. Yuk, udah 30 tahun nikah nggak tahu cinta itu apa. Yuk, menurut Bapak Ibu aja, cinta itu apa?
kasih sayang. Ada yang jawab gini, aku sampai sekarang tak tahu tak cinta tak boleh. Cinta nggak boleh, cinta. Ini kan udah berjodoh ya, kalau nggak juga nih. Sampai sekarang bingung, tak cinta tuh nggak usah sekawan ini. Tapi udahlah, berjodoh macam mana lah. Simpel Pak. Ternyata kita pun nggak tahu cinta. Cinta itu adalah rasa. Yang paling mahal dari rumah tangga adalah rasa. Makanan yang paling mahal itu bukan karena bentuknya, bukan karena mereknya, tapi apanya? Bu, makanan mahal kalau rasanya itu kena sama kita terkadang nggak peduli lagi dengan mahalnya, betul nggak? Oh memang enak kok beli kue ya kan? Memang enak. Tapi mohon maaf, izin. Kalau sudah berbicara soal rasa, apa rasa itu? Gula rasanya apa? Coba bantu jelasin. Manis itu apa? Sampai kiamat kubro tak bisa dijelaskan itu. Apa Bu? Manis itu apa? Iya rasa. Coba jelaskan rasa manis itu kayak mana sih rasa manis itu? Coba jelasin. Kayak mana rasa manis itu ya? Saya bilang sampai kiamat kubro tak terjawab ini. Karena rasa itu susah dijelaskan, tapi dia ada di sini. Berarti rasa itu di mana? Di otak, di dengkul, atau di sini? Di hati. Berarti bicara soal rasa, ibu takkan pernah diminta jatuh cinta. Tiba-tiba Allah takdirkan cinta dengan orang itu, betul? Bu, kalau orang sudah cinta berjuta rasanya, betul ya? Yuk kita buktikan. Cinta itu membutakan semuanya. Contoh, kalau bapak ibu udah cinta sama seseorang, sejelek apapun orang bilang, tetap yang keluar dari mulut kita apa? Ya kayak gitu tetap ada baiknya lah bang, itu juga. Betul nggak? Misalnya Anto, laki-laki yang kita suka namanya, ada nama Anto kan? Misalnya namanya Antoni. Bapak ibu suka kali. Bapak suka sama Susi. Saking cintanya Pak, mohon maaf lahir batin ya, saking cintanya ini. Tiba-tiba Anto ngasih surat sama ibu. Tulisan suratnya gini, Assalamualaikum buat Adinda. Dalam surat ini aku hendak bertanya, sudahkah ada orang yang bersamamu hari ini? Kalau tidak ada, bolehkah aku menjadi pendamping hidupmu? Pingsan gak dengarnya? Bacanya. Kalau itu apa? Sekarang saya balik. Ibu jijik kali nengoknya Bu. Pokoknya dengar namanya mau muntah. Tiba-tiba ngirim surat, tulisannya sama. Rasanya apa? Muak kan Bu? Pengalaman kayaknya. Bahkan kita bilang apa? Jijik kali aku mau panggil. Betul gak Bu? Berarti dua rasa yang berbeda dengan kalimat yang sama mempunyai respon yang berbeda. Berarti membuat bahagia itu apa? Apakah cinta itu atau rasanya? Nah ini contoh. Udah dibilang sama orang, sampaikanlah sama Pak Kupon yang dulu itu Pak. Ya kan Pak? Kok mau lah kau sama dia? Dia begini. Biarlah. Yang penting aku bahagia bersama. Betul gak? Padahal hancur kali dibilang orang Pak. Kok mau lah kau? Betul. Kenapa kita mau? Karena cinta. Coba kalau kita gak cinta, bagus sekali lah bang itu begini. Alah bagus sekali. Tetap dicari jeleknya. Iya tapi kurang tinggi. Ada aja jeleknya. Betul gak? Bu, saya mau nanya, apa yang membuat tertarik? Penampilan atau rasa? Baik, sekarang saya mau nanya, masih ada gak rasa itu? Masih ada gak? Iya, masih ada. Masih. Terus kalau dibilang enggak, mau bilang apa juga? Ya udahlah, masih lah, cuman lagi. Masih ada rasa itu? Sekarang saya kembalikan ke pertanyaan awal. Apakah rasa itu bahagia? Setengah bahagia? Belum? Yang mana Pak jawabannya? Ya? Yang tengah? Apa itu? Apa yang B? Setengah? Pak, bini datang Pak. Sampai rumah begini rupa kelakon kau. Setengah kau sama aku bahagia. Semua udah kulakukan. Apa yang gak kulakukan sama Bang? Astagfirullah. Itu. Bu, izin ya. Saya ngomong begini
Itu efek dari rumah tangga saya yang pernah hancur, Bu. Kita konsultasi, sama-sama kita belajar. Ternyata bukan cinta yang tidak ada, bukan bahagia yang tidak kita temukan, tapi ada hal-hal kecil yang setan dasib ngambil alih hubungan rumah tangga kita. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang diambil alih melalui eksternal, ada yang diambil alih melalui contohnya internal apa? Kita akan mudah melihat kekurangan pasangan sampai gak punya kesempatan memujinya. Hati-hati itu. Kalau eksternal apa? Tiba-tiba ingat mantan. Ayo yang suka reoni, hati-hati. Hati-hati. Itu adalah godaan eksternal. Tiba-tiba kita teringat mantan kita, hati-hati Pak. Itu godaan setan dasib. Atau tiba-tiba kita memandang ada wanita lain yang lebih cantik dari pasangan kita. Pernah ngalamin? Enggak kan? Untung aja enggak pernah kan Pak? Ngelihat istri orang menetes air liur tuh ya kan? Ngelihat bini awak menetes air mata. Astagfirullah, ya Allah. Ya. Bismillah ya, insyaallah. Baik, Bu. Karena dulu baru menikah bahagia, betul nggak? Akhirnya apa? Muncul hasrat dan keinginan dalam diri. Keinginannya apa? Berjanji dalam diri, aku akan membahagiakanmu sampai seumur hidupku dan semampu. Muncul kalimat itu walaupun tak terutarakan, tapi muncul di sini. Udah mau dia sama aku, udah alhamdulillah. Dari semua laki-laki yang mau sama aku, cuma dia berani ngelamar aku. Kita pun gitu. Dari semua cewek yang ku mau, cuma dia yang menerima aku. Bisa jadi seperti itu Pak. Akhirnya apa? Muncul hasrat ingin membahagiakan. Karena sudah terbangunlah rasa cinta. Naik sepeda motor, pergi ke Brastagi, naik sepeda motor jadul itu, berpelukan, turunlah hujan. Ditanya sama suaminya, Dek, kita lanjut atau berhenti? Apa ibu bilang? Lanjut aja Bang, kayaknya romantis. Itu namanya apa? Terdorong karena rasa. Tiba-tiba orang nengok, berteduhlah orang di ruko-ruko, kita tetap jalan. Apa pandangan orang? Nggak ada kurasa otak lakinya itu. Betul nggak? Orang mandang gitu nggak? Padahal ibu happy aja, betul kan? Terus ada yang bilang lagi, jumpa lagi sama ruko sebelah. Memanglah dek, kau cantik-cantik, mau kali lah kau dijen-jeni sama dia. Bu, mau tahu nggak? Kenapa ya rumah tangga kita nggak bahagia? Yang kedua, yang pertama tadi akan mencari kekurangan pasangan. Yang kedua apa? Kita terlalu sibuk dengan pendapat orang lain. Makanya saya bilang sama istri saya, ini diajarkan sama guru kami. Istri saya pun nasihatin sama guru spiritual kita. Kurikulum di rumah tangga itu hak suami. Silakan kau minta pendapat sama orang, tapi yang memutuskan suami. Tapi jika engkau paksa suamimu memutuskan pendapat orang lain, masuk ke dalam rumah tanggamu, siap-siaplah hancur di situ. Ngerti maksudnya? Karena banyak yang gitu. Pak, kita kepala rumah tangga, kita memutuskan di rumah. Orang lain silakan ngasih pendapat, nggak salah Bu. Tapi jika ini kena istri yang ngotot, pokoknya nggak mau tuh Bang. Kurasa bagus pendapat itu Bang, harus gitu Abang. Bu, mohon maaf. Ini pasti dalam kategori dalam Islam udah menjatuhkan harga diri seorang laki-laki. Baik buruk di pandangan orang, Bu. Suami yang nanggung, siapa yang nanggung dosa? Ibu gibah di luar sana, yang nanggung dosanya siapa? Suami tahajud, ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah. Si bini paginya ngobrol sama tetangga. Aib pula nih bahas. Suami gak tahu menau, tiba-tiba diomel hisab. Ya Allah, kok berat kali kayaknya nih tanggung jawabku ya Allah. Iya, kau biarkan istrimu dalam kondisi berdosa. Pak, Bu, izin mau lahir batin. Istri yang sayang sama suaminya, dia menjadi palang pintu masuk ke dalam surganya Allah. Suami yang sayang pada anak-anak istrinya, dia menjadi palang pintu membawa anaknya masuk ke dalam. Coba jujur, pengen ditarik atau menarik ke surga? Pengen kita yang narik Pak, atau kita ditarik? Makanya mohon maaf,
prinsip membuat anak menjadi hafiz, jangan pernah berpikir supaya aku kalau nggak di surga, nggak ada di neraka ditarik sama anakku karena anakku penghafal Quran. Ini adalah prinsip yang gagal. Kalau bisa, aku kepala rumah tangga, aku yang narik anak istriku. Betul nih Pak? Ibu pun kalau bisa ku bantulah suamiku agar aku bisa bersamanya. Jangan sampai nanti kelakuanku membebani dia nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Sehebat apapun ibadah suami, kalau tiba Allah mengatakan istrimu masih nyangkut tuh di sana, bisa nggak suami masuk surga? Nggak bisa. Dia akan dipertanggungjawabkan lagi kelakuan istrinya. Makanya suami ini ibu tanggung jawabnya besar. Ibu kerjanya yang berat. Kalau suami tanggung jawabnya yang berat. Ibu memang bu, kami akuin seorang wanita. Ini saya bicara di tengah ya. Nggak ada bela laki-laki, nggak ada bela perempuan. Walaupun saya ngomong laki-laki, enggak. Ibu tanggung jawab di rumah. Mohon maaf, beban di rumah besar. Ngurus anak, nyuci, ngepel, masak, betul? Belum lagi begini, begitu, belum ini, betul nggak? Sampai akhirnya keluarlah dari mulut kita, gini-gini aja bu tiap hari. Terus tiba-tiba nggak enak rasa, temaki si laki, bang aku capek ngurus rumah ya bang. Bu, memang terkadang nih cantik kali ya, dibuat ngeluh. Tapi kalau ibu mau ngelihat tanggung jawab suami, siapa yang dia tanggung jawab? Dia bertanggung jawab kepada ibu kandungnya, betul nggak? Dia bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada anaknya, bertanggung jawab kepada adik perempuannya. Berapa yang ditanggung jawab? Masya Allah. Jadi bu, izin laki-laki itu pakai akal, sementara perempuan pakai perasaan. Ulangi ya, laki-laki pakai apa? Perempuan pakai. Makanya laki-laki itu bu, diamnya mencari solusi. Kalau perempuan diamnya merajuk. Betul nggak? Karena apa? Perempuan tuh diamnya pakai perasaan, laki-laki diamnya mikir. Nah, cuma diam. Tapi si perempuan desak. Udah ada jawabannya, kasih dulu. Laki-laki lagi mikir. Ini yang membuat rumah tangga jadi berantakan. Kalau laki-laki sudah mulai diam, biarkan bu, karena pasti dia dalam diamnya merenung. Kalau ibu-ibu mohon maaf, dalam diamnya mampuslah situ loslah dialah itu. Betul nggak? Enggak, ini ibu-ibu di luar Orinanta. Jadi mohon maaf ya bu. Jadi kalau seandainya terjadi konflik apapun dalam rumah tangga, karena sifat laki-laki itu jangan pernah diajak bicara kalau sedang Pak, Bu, nih bapak, senang nggak Pak dapat istri yang cerewet? Ibu diam. Senang Pak? Bu, senang nggak dapat suami yang setiap hari naruh anduk di atas tempat tidur? Pak, kita dengar ya Pak. Bapak senang nggak dapat istri cerewet? Senang. Bu, senang nggak dapat suami yang tiap hari naruh anduk di atas tempat tidur? Kan Pak, itu orang ini Pak. Kita senang, orang ini selalu tengoknya enggak. Hah? Nasib, astagfirullah. Serius Pak, Bu, izin om lahir batin. Padahal, mohon maaf ya, sifat laki-laki ini senangnya dilayani. Dengar Bu, baik-baik. Datang bapak-bapaknya, yes. Sifat laki-laki apa? Sifat perempuan diperhatiin Pak. Coba misalnya ibu-ibu lagi capek nyuci piring, ini saya praktekin Pak. Saya cukup ngomong gini sama istri saya, ternyata mujarab Pak. Banyak kerjaan hari ini ya, capek lah ya. Enggak, biasa aja. Perempuan Pak digituin, walaupun mulutnya gitu senang Pak kita ngomong gitu. Cotes Pak besok. Nyuci adik banyak ya. Masa baik cakap Bang, mau bantu-bantu saya cakap. Hari-harinya kau tengok aku begini, kau tanya lagi gitu. Ini bener kan? Ya. Seorang istri lagi masak, coba Pak praktekin. Tanya gini, masak apa sih? Oh masak ini doang. Asik nih kayaknya. Padahal mati apa? Ini dia cepet. Tapi kata-kata itu selalu baik karena perempuan itu suka dipuji. Perempuan suka diperhatikan. Betul nggak? Ibu-ibu marah dicolek kan pura-pura nolak kan? Marah, udahlah dia usah sentuh aku. Ya udahlah pergilah Bang. Pergi kau kan? Betul nggak Bu? Serius, Bu izin ya.
izin. Atas izin Allah, Bu, saya mempelajari psikologis dua karakter perempuan, karakter laki-laki itu saya pelajari. Ternyata benar. Kami praktekkan sama istri di rumah. Oh iya, berarti perempuan itu senangnya diperhatikan. Kalau laki-laki senangnya dilayani. Makanya perempuan yang akan cepat masuk ke dalam surganya Allah ketika dia duluan yang menawarkan jima kepada suaminya. Bapak langsung kok dengar deh, dengar itu. Pak, Bu, izin. Perempuan yang ahli surga itu dia langsung menawarkan kepada suaminya. Apalagi kalau ibu udah ngomong gini, mohon maaf, Bang, baru selesai mens, Bang. Kode nggak? Bapak, Pak, bingung ya kan? Izin. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia layak bersamanya di surganya Allah. Masya Allah. Sanggup, Bu? Cuma 2 orang yang jauh. Masya Allah. Izin ya Bapak Ibu, izin mau lahir batin. Ini kita bicara bukan sesuatu yang sebenarnya halus banget Pak yang kita bahas ini. Karena saking halus kita nggak sadar ternyata ini bisa menjadi pemicu kebahagiaan, juga bisa menjadi pemicu penderitaan, betul nggak? Makanya mohon maaf lahir batin Pak. Jujur Pak, Bapak harus nuntut suami jadi cantik nggak di rumah? Bapak nuntut istri jadi cantik nggak di rumah? Harus cantik nggak? Harus cantik kok pokoknya. Nuntut gitu nggak Pak? Kalau secara naluri kita laki-laki Pak, nggak kita tuntut kali istri kita cantik di rumah, betul nggak? Bahkan di luar pun kok cantik kali lah, dia tengok orang kamu, betul nggak? Hati-hati dayus ya. Apa dayus? Hah? Dayus apa? Hah? Dayus itu hilangnya rasa cemburu kepada pasangan. Hati-hati. Apalagi dia berbangga Pak, istrinya pahanya ditengok orang, bangga dia Pak. Ini hati-hati nih. Ada yang gitu kan? Bangga dia istrinya dibilang seksi. Bangga Pak Rahmat. Kalau saya Pak nggak rela Pak, hak saya ditengok orang, betul nggak? Nggak rela saya. Kalau masih rela kita, penyakit dayus itu muncul. Akhirnya apa? Suami pun dibalik. Akhirnya apa? Mudah tertarik dengan yang sama. Ngerti maksudnya? Hati-hati Pak, mohon lahir batin. Ini terlalu jauh kalau kita bahas, tapi ternyata poinnya akan lari ke sana. Oke? Saya tanya ulang lagi. Bahagia, setengah bahagia, belum bahagia? Makin habis Pak, nggak terjawab sama sekali. Tapi pengen apa? Pengen? Pegang prinsip ya, suami sukanya laki-laki, perempuan sukanya Pak? Diperhatikan, dipuji, Masya Allah. Apalagi Pak? Pengalaman. Kan lebih pengalaman Bapak. Diapain? Hah? Dibelanjain. Terus mumpung orang di sini Bu. Hah? Ya pokoknya simpel lah gitu ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, istri yang solehah. Istri yang apa? Istri yang solehah, dia tidak berhak tahu berapa penghasilan suaminya. Pak Kopon langsung bergerak dia. Ini yang kutunggu-tunggu itu. Pak, saya nggak ada janji sama Pak Kupon ya. Ini memang materi Pak. Saya kemanapun Bu, kemana-mana ini saya bahas. Seorang istri tidak berhak tahu berapa penghasilan, tapi seorang suami yang soleh, dia wajib tahu berapa kebutuhan istrinya. Asik. Tinggal ibu kode aja. Ya, makeup. Berapa makeupnya? 300. Gak ada si keli-keli lagi tuh. Harus gitu mobil. Nanti Pak, izin Pak. Nanti ada materinya. Kebutuhan istri, ternyata yang membuat istri bahagia bukan soal mahalnya, bukan soal murahnya, betul nggak? Nanti kan kita bahas Pak, insya Allah. Ya, jam 5 sore. Baik. Dan ibu nanti akan saya kasih tahu titik hotspotnya di mana yang membuat suami itu luluh. Tapi bukan untuk menjatuhkan martabat suami. Bukan berarti ibu yang jadi ibu pula yang mengelola suami. Paham ya? Jadi gimana yang benar? Bu, ibu nggak berhak tahu berapa penghasilan? Dikasih Bu, saya mohon Bu, jangan pernah mengeluh lah kalau dikasih suami misalnya, mohon maaf lah
penghasilanku seminggu ini cuma sanggup 3 juta lah seminggu ini ku kasih sama kamu. Cukup-cukupin lah deh. Harus apa Bu? Syukur nggak Bu kasih 3 juta seminggu? Kalau nggak keluar dari mulutnya makin ganteng, ku tengok ngomong ya. Bu, tapi setan dasing berhenti nggak di sini? Berhenti nggak? Bebisik lah di sini. Senang kau kan dikasih 3 juta. Coba tengok di selip-selip tuh ada lagi tuh. Kau aja nggak tahu, dibisik begitu. Hati-hati ya Bu. Seorang suami dia masih menafkahi ibunya, menafkahi ayahnya. Seorang suami dia menafkahi adik kandungnya kalau masih ada, masih sekolah, dia wajib Pak turun tangan itu. Ya, makanya istri yang baik. Coba Bu, Pak, jujur. Pengen masuk surga bersama atau masing-masing? Pasti udah dapat nggak surga itu di dunia? Mana mau dapat? Remote TV aja kami rebutan. Begah gara-gara remote TV kan. Satu nonton bola, satu nonton netron. Astagfirullah. Gara-gara apa tadi? Remote. Enggak, ini ibu-ibu empat lain, ini enggak ada. Dan prinsip Bu, izin ya Bu, Pak, mohon maaf. Istri yang soleha itu dia bangga mendapati suami yang dia perhatian sama ibu kandungnya. Ibu harus berbangga di situ. Dan suami tidak berhak meminta pendapat istrinya ketika dia mau ngasih sama orang tuanya. Dia mulai tak enak muka ibu. Dengan syarat Pak, cukup dulu kebutuhan istri. Ini enggak Bu, Pak, izin nafkah pertama kita itu Pak adalah pasangan kita, istri dan anak kita. Orang tua itu yang kedua. Saya ulangi ya, nafkah wajib kita kepada siapa? Istri dan anak-anaknya, baru kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai istri itu tidak terpenuhi sementara kita sudah berikan orang tua Pak. Walaupun ada bahasa memberi orang tua cari berkahnya boleh, tapi jangan sampai kita memberikan secara zahir kepada orang tua kita sementara di rumah masih kekurangan. Izin ya. Baik, makin panas nih kajiannya Pak. Makin pelotot-pelototan bawa bini hari ini. Oke. Berarti kalau gitu apa prinsip rumah tangga? Jangan pernah mencari kebahagiaan. Tapi prinsip rumah tangga adalah menyibukkan diri kita membahagiakan. Jadi prinsipnya apa Bu? Singkatnya Pak, jangan sibuk menuntut dibahagia, tapi kita menuntut diri kita untuk membahagiakan pasangan. Ternyata Masya Allah. Baik. Dan yang berikutnya, pengen gak rezeki suaminya lancar? Satu, ciri-ciri seorang istri yang bisa memberikan kelancaran kepada suaminya adalah dia tidak meninggalkan maksiat dalam rumahnya. Izin ya Bu, izin. Saya ke toilet bentar ya, buang air kecil ya. Nanti kita akan bahas di mana rezeki keberkahan itu insya Allah. Saya kembalikan kepada MC sementara.